Baik, Bapak Ibu, kita akan bersama langsung memulai acara kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membuka suara kita. Kita bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin dalam doa ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama merayakan dan memperingati akan berdirinya Lembaga Konseling Telaga Pengharapan di Jember ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan sudah memimpin akan Telaga Pengharapan ini ya Tuhan sampai saat ini di usia yang ketiga tahun. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan pada malam hari ini kami akan bersama mengadakan seminar yang akan disampaikan oleh hambamu Bapak Pendeta Timothy. Tuhan berkati akan hambamu yang akan menyampaikan materi ya Tuhan, supaya hal ini juga boleh memperlengkapi, memberkati setiap kami. Kami juga ingin terus menyerahkan ya Tuhan bagi jaringan yang kami gunakan, seluruh setiap kami yang mengikuti. Ya Tuhan, kami rindu, kami boleh mendapatkan berkat-berkat yang berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih ya Tuhan, ini seluruh doa kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan bersama melihat beberapa sambutan ya. Yang pertama oleh Ketua Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, yaitu Bapak Gunawan Santoso. Saya persilahkan, apakah berupa rekaman atau seperti apa? Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Perkenankan saya mewakili segenap pengurus Lembaga Bina Keluarga Kristen. Pertama-tama mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ketiga untuk Pusat Konseling Telaga Pengharapan di Kota Jember ini. Harapan kami semua agar di tahun-tahun mendatang Telaga Pengharapan semakin berkembang dan kehadirannya semakin dirasakan oleh masyarakat. Tantangan kehidupan berkeluarga semakin nyata dan bertambah berat. Doa kami, semoga Telaga Pengharapan benar-benar bisa memberikan pengharapan yang bisa dirasakan oleh masyarakat di Kota Jember. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami juga sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Timotius Wibowo Sarjana Theologia Magister Counseling yang telah berkenan untuk menyampaikan firman Tuhan di acara yang penting pada saat ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Akhir kata, kami menyampaikan selamat melayani bagi segenap pengurus beserta staf Telaga Pengharapan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Baik, demikian tadi sambutan Ketua LBKK Bapak Gunawan Santoso. Dan berikut kita akan bersama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Telaga Pengharapan Jember, yaitu oleh Ibu Sri Wayuni atau penginjil Sri Wayuni. Kepada beliau saya persilahkan. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sungguh kami mengucap syukur ya, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kasih dan penyertaan-Nya yang sempurna. Sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama
merayakan hari ulang tahun Telaga Pengharapan yang ketiga. 3 tahun mungkin bukan masa yang panjang, namun cukup bagi kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja menuntun dan memelihara setiap langkah pelayanan ini. Perkenalkan, saya Yuni mewakili seluruh tim Telaga Pengharapan mengucapkan terima kasih baik kepada para pengurus dari LBKK, Lembaga Bina Keluarga Kristen, penasehat kami juga Bapak Paul Gunadi, dan juga untuk seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu, sahabat yang bersama-sama memberikan dukungan bagi kami. Telaga Pengharapan lahir dari sebuah kerinduan untuk menjadi sahabat seperjalanan bagi setiap pribadi, keluarga yang lelah serta terluka, agar mereka dapat menemukan pengharapan, mengalami pemulihan, dan bertumbuh secara sehat, baik secara emosi, mental, maupun spiritual. Dalam perjalanan 3 tahun ini, kami sungguh menyaksikan bahwa Tuhan itu setia, memelihara, dan memperluas pelayanan ini melalui tangan-tangan yang terbuka, yang terulur bersama-sama melayani Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk para konselor yang setia, para relawan, sahabat, mitra, baik gereja, sekolah, maupun yayasan yang sungguh boleh bergandengan tangan bersama-sama melayani. Terima kasih untuk ketulusan hati, terima kasih untuk ide, pemikiran, tenaga, doa, kepercayaan untuk boleh sekali lagi melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Ucapan terima kasih kami secara khusus kami sampaikan kepada Pendeta Timotius Wibowo yang berkenan hadir dalam seminar pada malam hari ini untuk boleh sama-sama membagikan materi yang sangat berarti dan penting buat kita. Kiranya materi ini boleh menjadi berkat, penguatan, dan pencerahan bagi kita sekalian. Kiranya di usia 3 tahun ini Tuhan juga berkenan terus memakai kami, Telaga Pengharapan, untuk memberi kesegaran, memulihkan, dan menghadirkan harapan, terutama bagi mereka yang sedang bergumul dan berbeban berat. Akhir kata, melalui seminar ini, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sri Wayuni yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya kita akan bersama mendengarkan ucapan selamat dari Pendeta Paul Gunadi. Saya persilakan untuk bisa ditampilkan. Kepada Ibu Liping dan kepada rekan-rekan di Telaga Pengharapan, Santi dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ketiga. Biar tangan Tuhan yang telah memimpin selama ini akan terus memimpin penginjil Liping dan juga semua rekan di Telaga Pengharapan di hari-hari mendatang. Saya ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua yang diambil dari kitab Yosua pasal 1 mulai dari ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kemudian Tuhan mengulang lagi di ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Diulang lagi di ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita tahu kata atau angka 3 di Alkitab merupakan angka yang sempurna. Nah, jadi ada 2 yang sempurna. Yang pertama adalah ketakutan Yosua. Ketakutannya sempurna sebab apa? Dia biasa dinaungi oleh Musa. Dia itu tidak harus berdiri di depan, dia hanya perlu di belakang Musa, dan Musa yang mengatur semua. Sekarang tidak ada lagi Musa, Tuhan menyerahkan tugas kepada dia memimpin bangsa yang besar ini, bangsa Israel, untuk masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Jadi ketakutannya sempurna.
Dia juga takut karena dia harus menghadapi bangsa-bangsa di tanah Kanaan, berperang melawan mereka. Jadi ini adalah benar-benar situasi yang mengecilkan hatinya, menciutkan nyalinya. Maka 3 kali Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi angka 3 juga merupakan angka yang sempurna untuk penyertaan Tuhan, janji Tuhan. 3 kali dia mengatakan hal ini, berarti penyertaannya buat Yosua sempurna. Nah, ini juga yang saya ingin bagikan kepada penginjil Liping dan rekan-rekan di Telaga Pengharapan. Mungkin ketakutan kita sempurna, melihat ke depan, melihat apa yang harus dihadapi, tapi juga ada lagi ketakutan yang sempurna, yaitu ketakutan sendirian. Barang siapa melayani Tuhan, paham dengan kesendirian. Siapa yang bisa menolong, siapa yang bisa mendampingi. Ini adalah bagian dari hidup melayani Tuhan. Ketakutan kesendirian. Namun, ingatlah bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Apapun yang kita mesti hadapi, kita tahu bersama Tuhan kita akan dapat menghadapinya. Jadi biarlah teman-teman di sana di Telaga Pengharapan dan Penginjil Liping maju terus, masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Penyertaan Tuhan sempurna. Jadi sekali lagi Santi dan saya mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Amin. Baik, demikian tadi sambutan dari Bapak Paul Gunadi selaku penasehat dan juga pembimbing daripada Telaga Pengharapan. Sebentar kita akan bersama langsung mengikuti seminar yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Emeritus Timotius Wibowo. Nanti akan dipimpin oleh moderator yaitu Ibu Sri Wayuni atau penginjil Liping. Kita punya waktu sampai sekitar pukul 8 malam. Setelah itu nanti ada tanya jawab ya, mungkin sekitar 30 sampai 45 menit ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan untuk moderator Ibu Penginjil Sri Wayun untuk bisa memimpin seminar ini. Ya, terima kasih, Losu Yudi. Ya, eh, kepada Bapak Ibu, ini bagian yang sangat menarik ya, karena tema malam hari ini, saya pikir ini sesuatu yang sangat penting ya, spirituality and mental health ya. Kalau kita boleh memperhatikan, tampaknya kuat secara rohani itu sebetulnya tidak berarti utuh di dalam begitu ya. Ada kalanya kita sering menggunakan kata-kata iman untuk menahan mungkin air mata kita, kesedihan kita, kemarahan kita, rasa kecewa kita. Dan seminar malam hari ini kita akan melihat secara spiritualitas kita mau lebih jujur ya dan lebih sehat. Nah, mudah-mudahan malam hari ini membantu kita boleh bersama-sama mendapatkan pencerahan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan profil dari pembicara kita ya. Pembicara malam hari ini, maafkan ini kesulitan untuk tampil. Pembicara malam hari ini adalah Pendeta Timotius. Beliau adalah pendeta emeritus ya dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai pendeta di sekolah, Kepala Kerohanian, Pengembangan Karakter, dan Kesejahteraan di PPK Petra, Surabaya. Nah, tanpa berlama-lama ya, saya memberikan kesempatan untuk Pendeta Timotius boleh menyampaikan materinya dan para peserta pada malam hari ini boleh mempersiapkan pertanyaan karena kami menyediakan 3 gift ya, 3 gift yang akan kami bagikan untuk 3 pertanyaan terbaik pilihan dari panitia, gitu ya. Nah, jadi sambil menyimak
kita boleh bersama-sama berinteraksi ya melalui seminar yang disampaikan. Kepada Pendeta Timotius Wibowo, saya persilakan. Ya, terima kasih penginjil Libing dan juga teman-teman semua. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam ulang tahun yang ketiga ya, Telaga Pengharapan. Selamat ya, karena 3 tahun itu eh, tidak panjang tapi juga lumayan ya kalau di apa dijalani ya. Ya apalagi eh, melakukan pelayanan di bidang konseling memang membutuhkan ini ya daya tahan tersendiri karena ya kita juga berharap apa yang kita kerjakan itu tidak hanya apa langsung berbuah dengan cepat ya seringkali memang membutuhkan proses yang cukup panjang. Sebelum saya mulai, saya mengajak teman-teman semua untuk berdoa sekali lagi buat Telaga Pengharapan, buat pelayanan rekan-rekan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk kehadiran Telaga Pengharapan di tengah kebutuhan pelayanan konseling, khususnya di Indonesia, di Jawa Timur. Kami bersyukur karena masih ada rekan-rekan kami yang peduli dengan kebutuhan ini dan berusaha memenuhi dengan cara yang terbaik melalui pelayanan konseling. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 3 tahun. Kami juga percaya Tuhan akan menyertai terus pelayanan Telaga Pengharapan. Tuhan menyertai, bahkan Tuhan memberikan semakin banyak rekan kerja yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami berterima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan, meskipun kami tidak sempurna, tapi kami tahu penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan sesi kami malam hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saya akan membagikan materi saya nanti yang berupa file PDF juga akan saya bagikan ya setelah sesi ini. Ya, supaya kalau ada hal yang perlu diperbaiki, saya masih punya kesempatan memperbaikinya juga. Jadi kalau di Indonesia kan judulnya adalah spiritualitas dan kesehatan mental. Nah, saya langsung mulai dengan mengajak kita memikirkan, mendefinisikan ya, kesehatan mental itu apa ya. Saya ambil dari salah satu literatur, memang ada banyak sekali definisi, juga dari berbagai aspek ya, aspek medis dan seterusnya ya. Tapi ini saya kira cukup mewakili ya. Kesehatan mental merujuk pada pikiran dan perasaan seseorang mengenai dirinya sendiri dan kehidupannya. Siapa dia dan bagaimana dia menjalani kehidupan ini, yang mempengaruhi cara orang tersebut menghadapi saat-saat sulit. Memang di dalam definisi ini, saat-saat sulit itu mendapatkan satu ini ya perhatian khusus. Karena biasanya kesehatan mental itu teruji atau mendapatkan ujiannya pada waktu saat-saat sulit. Artinya ketika di saat-saat sulit itulah maka biasanya akan ketahuan apakah mental kita cukup sehat ya menghadapi situasi itu. Nah, kesehatan mental dalam keseharian juga mempengaruhi kemampuan seseorang menjalankan fungsi hidupnya, perannya ya di tengah keluarga dan sebagainya ya, dan memanfaatkan peluang yang tersedia sebaik-baiknya agar dapat secara optimal berperan dalam keluarga, di tempat bekerja, komunitas, dan pergaulan dengan teman-teman sebaya. Jadi ada beberapa wilayah atau area yang akan terdampak apabila secara mental kita kurang sehat. Kalau kita kaitkan dengan definisi di atas, kalau pikiran dan perasaan kita mengenai diri kita dan hidup kita itu tidak tepat ya atau
bermasalah di sana, maka ada beberapa wilayah yang akan terganggu. Keluarga, tempat bekerja, tempat kita berkomunitas ya di gereja misalnya, dan juga relasi dengan teman-teman sebaya. Nah, beberapa contoh misalnya ketika bekerja sebetulnya dia mampu secara akademik ya kapabilitasnya, terus kemudian eh, dia juga sebetulnya ini ya apa eh, cukup rajin, cukup bersemangat ya. Tetapi dalam menghadapi tekanan atau saat-saat sulit, nah seringkali misalnya tidak bisa mengendalikan emosi, eh, sehingga seringkali berbenturan dengan rekan kerja atau bahkan dengan pimpinan ya, tidak tahu bagaimana caranya mengelola emosinya ya, atau cenderung mempunyai pikiran yang negatif ya ketika terjadi masalah di tempat bekerja. Itu salah satu contoh ya. Juga dalam komunitas di pelayanan kita juga cukup sering ketemu dengan orang-orang yang mempunyai kesulitan ya di dalam eh, berrelasi dengan orang lain atau dalam menyelesaikan eh, tantangan-tantangan dan kesulitan yang muncul di dalam pelayanan. Nah, itu beberapa contoh yang mungkin relatif kita sering lihat ya. Kalau di dalam keluarga mungkin ya lebih ini ya, lebih tidak kelihatan karena hanya sebagian kecil orang yang tahu, juga teman-teman sebaya itu juga seringkali tidak terlalu banyak orang yang memperhatikan. Mungkin kita hanya melihatnya orang ini kok ganti-ganti temen, yang dulu jadi teman akrab sekarang jadi musuh dan berganti-ganti terus seperti itu ya. Tapi kita mungkin tidak terlalu sering memperhatikan itu dengan baik ya. Tapi di komunitas tempat kita pelayanan di gereja untuk konteks kita atau tempat bekerja mungkin kita sering melihat itu ya. Jadi memang pikiran dan perasaan seseorang mengenai dirinya dan kehidupannya itu eh, sangat penting dan itu menentukan ya sejauh mana dia bisa menghadapi situasi sulit, bahkan sejauh mana dia bisa menjalankan fungsi hidupnya serta memanfaatkan semua anugerah Tuhan ya di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana dengan spiritualitas? Saya ingin kita juga lebih tajam dengan membedakan ya walaupun sangat berkait. Spiritualitas dan agama itu sebetulnya punya nuansa yang berbeda. Spiritualitas itu mencakup pandangan dan perilaku pribadi ya, yang mengekspresikan rasa keterkaitan atau keterhubungan. Jadi saya merasa saya berkaitan atau berhubungan ya dengan dimensi transendental atau kadang-kadang disebut sebagai hakikat yang lebih tinggi atau sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Nah, ini memang definisi yang luas ya, tidak mengacu pada pemahaman agama tertentu. Kadang sesuatu yang lebih tinggi itu tidak selalu personal ya, kadang itu berupa satu pemahaman atau konsep yang menurut orang-orang ini adalah sesuatu yang mulia, yang lebih besar daripada kehidupannya sendiri ya. Dalam sebagian besar agama yang kita kenal lebih bersifat personal dan itu yang kita sebut sebagai Allah atau Tuhan ya. Dan dalam konteks relasi atau keterkaitan itulah maka spiritualitas itu muncul ya. Kita merasa, kita yakin dan kita punya ini ya, punya semacam ukuran atau kualitas sejauh mana keterkaitan kita dengan Allah atau dengan dimensi yang transendental itu berjalan baik atau buruk gitu. Nah, spiritualitas dapat mencakup kepercayaan atau keyakinan pada hakikat yang lebih tinggi. Jadi mengasumsikan ada sesuatu yang lebih besar dari hidup saya. Sekali lagi, tidak selalu personal ya dalam definisi ini. Pencarian tujuan dan makna hidup ya, dan yaitu kualitas relasi itu ya. Karena dia merasa saya hidup saya baru berarti atau bermakna, menemukan maknanya itu ketika saya hubungkannya dengan hakikat yang lebih tinggi
tersebut. Nanti saya akan menerapkan ini atau lebih mempersempit definisi ini dalam konteks Kristen, ya, dalam konteks Kristen. Nah, sebelumnya kita bandingkan dulu dengan agama. Ya, nanti ini akan menolong kita untuk melihat lebih jernih, ya, mengapa kadangkala orang-orang Kristen khususnya itu punya problem atau punya masalah dengan kesehatan mental, walaupun tidak kita lihat, ya, di gereja sepertinya baik-baik saja, bahkan lebih baik dari yang lain, ya. Nah, agama adalah satu sistem kepercayaan, ya, praktik, ritual, dan simbol, ya, ada lambang-lambang biasanya di agama. Kalau di Kristen mungkin yang paling dikenal adalah salib misalnya, dan itu adalah lambang yang penting yang di dalamnya ada satu makna tertentu atau mengingatkan kita pada sesuatu, ya, yang terorganisir. Nah, faktor terorganisir ini penting, ya, yang dirancang untuk memfasilitasi atau mempermudah kedekatan dengan hal yang sakral atau yang transenden itu, gitu. Nah, jadi memang ada hubungannya dengan spiritualitas. Kalau spiritualitas itu lebih bersifat personal. Saya yakin Tuhan itu ada dan saya merasa butuh atau harus berelasi dengan Tuhan. Saya menghayati diri saya sebagai ciptaan Tuhan dan Dia adalah pencipta saya. Sebagai orang Kristen saya menghayati hidup saya sudah ditebus oleh Tuhan. Karena itu saya harus bersyukur melalui seluruh kehidupan saya. Dan semua itu adalah penghayatan sifatnya pribadi. Apa yang saya hayati dalam hal tertentu mungkin sama dengan sebagian orang Kristen. Tapi dalam kadar tertentu pasti berbeda. Bagian-bagian mana dari pengajaran Kristen yang mungkin bagi saya itu lebih penting untuk dikerjakan. Yang lain mungkin eh, melihat justru hal yang lain. Ya. Bagian-bagian mana yang membuat saya bisa lebih lebih berani untuk berkomitmen mengerjakan itu. Itulah sebabnya misalnya saya terpanggil untuk menjadi seorang pendeta, misalnya, yang tidak semua orang Kristen terpanggil. Jadi apakah saya lebih baik spiritualitas saya? Enggak juga, ya. Jadi spiritualitas itu adalah cara seseorang, ya, menghayati relasinya dengan Tuhan dan memposisikan dirinya, termasuk di situ nanti apa yang harus dia kerjakan, bagaimana menjaga relasi itu. Nah, kalau agama itu terjadi ketika sekelompok orang mencoba memfasilitasi kebutuhan ini secara komunal, dikelola bersama-sama agar praktek-praktek, latihan-latihan rohani, ya, ekspresi-ekspresi spiritualitas itu bisa ditata, diorganisir, sehingga bisa terfasilitasi, terekspresikan dengan baik. Ya. Misalnya, untuk membuat kualitas hubungan saya dengan Tuhan, ya, lebih baik, saya tidak bisa mengerjakannya sendiri. Saya membutuhkan dukungan orang lain, mempelajari kitab suci bersama, saling menguatkan, dan seterusnya. Begitu juga untuk mengekspresikan eh, ini ya, ketaatan, kewajiban-kewajiban saya kepada Tuhan sebagai bagian dari spiritualitas saya. Saya membutuhkan orang lain. Nah, kalau di agama, cara dan sasarannya itu diatur, ditata, diorganisir. Karena itulah spiritualitas itu bersifat personal, sedangkan agama itu adalah wujudnya yang komunal, di mana di situ ada upaya-upaya untuk memfasilitasi dan mengorganisir spiritualitas itu. Nah, nanti kita akan menemukan ini, ya, ketika kita berbicara tentang peran spiritualitas itu dalam kesehatan mental. Nah, bagaimana kalau kita menyoroti atau mempersempit dalam konteks Kristiani? Nah, ini saya definisikan, ya, saya mencoba
merumuskan definisi yang menurut saya menggarisbawahi aspek penting ya, khususnya terkait dengan nanti ya kesehatan mental. Spiritualitas Kristen adalah kehidupan yang dijalani dalam relasi dengan Allah Trinitas yang dihayati sebagai anugerah Bapa melalui Yesus Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menjadi pribadi yang mengalami pertumbuhan dalam iman, karakter, dan pelayanan. Nah, kalau kita melihat definisi ini memang relasi dengan Allah Trinitas itu menjadi hal yang paling pokok ya, paling utama ya. Secara teologis memang saya menempatkan itu ya sebagai hal yang pokok ya. Saya menghayati, saya berelasi dengan Allah, tapi Allah yang seperti apa gitu ya. Jawaban dari sudut pandang Kristen ya, atau sebagai orang Kristen, Allah itu adalah Allah Trinitas. Nah, penghayatan akan Trinitas ini di satu sisi bisa membuat kita ogah karena terasa rumit ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau membatasi diri kita mau menghayati Allah Trinitas itu hanya katakanlah secara lebih sederhana seperti apa yang diwahyukan di dalam Alkitab ya. Kita bukan orang yang dengan rasa ingin tahu, kita pengen mengetahui ketrinitasan itu dalam berbagai aspek yang mungkin lebih rumit ya. Kita cukup melihat apa yang ada di dalam Alkitab, ya memang tidak bisa menjawab semua rasa ingin tahu kita, tapi minimal ada dua hal ya ketika kita bicara tentang kehadiran Allah Trinitas ya yang memperkenalkan dirinya sebagai Bapa, lalu Yesus Kristus sebagai anak, lalu kemudian Roh Kudus yang diutus. Nah, paling tidak kita melihat ada ini ya, ada kesatuan dan ketigaan di dalam karya ya, biasa itu disebut sebagai pendekatan fungsional karena itu mencoba melihat kesatuan dan ketigaan itu dalam apa yang dikerjakan oleh Allah Trinitas itu di tengah manusia, di tengah kita ya, manusia yang berdosa, sehingga karya penyelamatan itu adalah karya yang utuh dari Allah Trinitas. Sisi lain yang juga bisa kita lihat adalah Allah Trinitas yang berelasi di dalam satu relasi yang unik ya, yang memang sulit untuk dijelaskan, diuraikan dalam penjelasan ya. Misalnya antara kesetaraan di antara ketiganya, tapi juga ada perbedaannya. Sekali lagi itu akan rumit kalau kita mendetailkan relasi itu. Tapi yang jelas ada relasi di antara mereka. Dan itu diungkapkan oleh Yesus ya ketika dia berbicara tentang kasih seperti Bapa mengasihi aku dan seterusnya ya. Dan ketika Yesus dibaptis, lalu ada suara dari langit, inilah anakku yang terkasih atau anakku yang aku kasihi. Jadi relasi kasih itu cukup eksplisit ya diungkapkan di dalam Alkitab. Dan kalau kita bicara tentang kasih Allah, apalagi relasi antar pribadi Allah Trinitas, pasti itu satu kasih yang sangat kuat, agung ya, kasih yang mungkin sebagai manusia baru nanti ya kalau kita di ini ya, ketika kita betul-betul berjumpa dengan Allah itu baru kita bisa bisa merasakan dan melihatnya. Namun relasi kasih ini yang sebetulnya itu tidak tertandingi ya, itu dibuka ya di manusia diberi kesempatan untuk ikut masuk, ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan dalam konteks Kristen itu sebetulnya bukan hanya manusia berdosa harusnya dihukum lalu diampuni, tapi juga sampai pada pulihnya relasi dengan Allah sendiri. Dan itu berarti kalau diilustrasikan itu Trinitas yang diikat oleh kasih dan kasih itu sangat sempurna, itu rela membuka ikatannya dan memberi kesempatan kepada kita manusia untuk mengambil bagian di dalam kasih itu.
Itu seperti kalau kita eh, melihat ada 2 atau 3 orang bersahabat yang sangat erat, lalu tiba-tiba kita diajak untuk menjadi bagian dari persahabatan mereka. Ya tentu kita akan sangat senang dan itulah yang dilakukan oleh Allah Trinitas. Jadi spiritualitas Kristen itu adalah spiritualitas yang unik ya. Di satu sisi bisa semua definisi awal tadi itu mendefinisikan semua bentuk spiritualitas termasuk Kristen. Tapi unik ya karena ini berelasinya dengan Allah yang sudah punya relasi demikian erat antara pribadi Trinitas tapi membuka diri. Dan ini dikerjakan bukan manusia yang mencari atau membangun relasi itu, tetapi Allah lah yang berinisiatif dan Allah lah yang mengerjakan itu dalam kehidupan kita manusia. Ya, jadi kalau bicara tentang spiritualitas Kristen, tentu kita bisa melihat perbedaan yang unik itu. Ya. Nah, bagian yang kedua atau frasa yang kedua adalah tentang buahnya. Nah, eh, memang dampak dari spiritualitas itu ber, mungkin bisa luas ya, tapi saya menyebutkan 3 hal ini yang eh, secara langsung berkaitan dengan kesehatan mental ya. Iman itu dalam pengertian bukan iman yang menyelamatkan saja, iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi juga iman dalam pengertian seberapa berani kita mempercayakan hidup kita itu kepada Tuhan. Seberapa besar kita itu menghayati bahwa oh hidup saya ini kepunyaan Tuhan. Ya, misalnya yang secara sederhana begitu. Itu akan menolong kita ya agar kita tetap kuat secara mental, misalnya pada waktu menghadapi masa-masa yang sukar. Lalu karakter ya, tentu saja kita semua tahu ini mempengaruhi ya cara kita menjalani hidup kita, eh, terutama dalam menggunakan kesempatan-kesempatan yang tadi itu disebutkan ya, mengembangkan potensi, bekerja, berkeluarga, lalu kita juga eh, apa menggunakan waktu hidup kita dan seterusnya ya. Dan kita tahu bahwa dengan kehadiran Roh Kudus, eh, buah Roh itu akan membentuk ya karakter kita. Lalu kemudian pelayanan ya, yang kita juga tahu ini bagian dari cara kita ya untuk eh, menemukan makna hidup kita. Menjadi hidup kita itu menjadi bermakna, bertujuan, yang nanti itu akan sangat terkait dengan kesehatan mental. Jadi spiritualitas Kristen ya dalam hal ini dengan peran Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita serta pimpinan Roh Kudus itu akan menolong kita mempunyai eh, faktor-faktor yang kita perlukan untuk kesehatan mental kita. Ya, nanti kita akan melihat itu dengan sekali lagi dengan lebih jelas atau mungkin nanti teman-teman bisa mempertajam di dalam tanya jawab ya. Nah, ada beberapa kesalahpahaman yang seringkali kita dengar ya. Misalnya kita sering tadi sudah disebut oleh Ibu Liping ya. Jika seorang punya kerohanian yang baik ya, apalagi kalau hanya dilihat dari sudut agama ya, rajin ke gereja, ya, lalu kemudian aktif dalam berbagai komisi, dalam berbagai kegiatan, maka dia tidak akan memiliki masalah mental ya. Eh, Salah ya tentu saja ya. Eh, yang sering terjadi sebaliknya. Karena aktivitas di gereja itu tidak selalu menjamin itu kerohanian yang baik. Itu hanya kerohanian yang baik dalam tanda kutip ya, seperti yang saya tuliskan di sini. Yang kedua, terganggunya kesehatan mental selalu dimulai dengan adanya masalah dalam kerohanian ya. Belum tentu juga. Ya, jadi ada banyak penyebab ya gangguan kesehatan mental itu ya. Ada yang betul-betul fisik medis ya,
Ada juga memang ini ya, eh, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga ya, yang memang tidak bisa diantisipasi dengan baik ya, sehingga itu memberikan guncangan yang cukup keras ya. Walaupun sehari-hari kelihatannya relasi dengan Tuhan, cara dia menghayati hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Dengan catatan kalau tidak ada guncangan, maka begitu ada guncangan, maka kerohanian yang sebetulnya relatif baik, di, lebih baik bahkan dari orang pada umumnya, itu juga tidak selalu bisa menahan ya adanya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan goncangan kesehatan mental itu. Ada juga sebagian orang Kristen yang berpendapat ilmu psikologi tidak diperlukan jika kita berdoa dengan baik dan benar. Ya. Saya beberapa kali mendengar ini ya. Kalau gereja itu mengajar dan berdoa dengan benar, ya semua anggota jemaatnya pasti sehat secara mental. Ya. Pelayanan konseling tidak diperlukan ya. Itu ada yang berpendapat seperti itu ya. Yang pada kenyataannya tidak sesederhana itu ya. Tentu saja pengajaran doa itu sangat penting ya untuk membangun ya termasuk tiga hal yang tadi ya, iman, karakter, pelayanan ya. Tapi bukan berarti lalu tidak tidak membutuhkan sama sekali ilmu psikologi atau pelayanan konseling di sana. Ada yang mengatakan ya pelayanan konseling itu muncul karena pelayanan pengajaran tidak berjalan baik. Ya, tidak selalu begitu ya. Nah, ini beberapa kesalahpahaman yang menurut saya kita sering dengar. Bagaimana seharusnya? Ya? Guncangan mental tidak selalu merupakan kegagalan iman. Nah, ini kita mesti tahu ya, mesti melihat ini sebagai satu realita ya. Namun justru sering merupakan jeritan minta tolong kepada Tuhan. Ya. Jadi eh, guncangan mental itu eh, seringkali merupakan salah satu cara yang kadangkala tidak semua orang bisa mengungkapkan dengan baik, dengan cara yang tepat ya, kebutuhannya untuk ditolong oleh Tuhan gitu. Cara-cara yang wajar, yang biasa, misalnya berdoa ya, itu tidak selalu mencukupi atau langsung mengubah keadaan atau langsung memberikan jawaban. Nah, ketika tidak menemukan cara yang lain itulah maka eh, mentalnya terguncang ya. Misalnya dia merasa sangat kecewa ya, tertekan, takut ya, cemas yang besar. Nah, itu adalah ekspresi-ekspresi eh, di mana sebetulnya di dalam hatinya yang paling dasar satu dia mengaku bahwa atau menyadari aku nggak bisa nih ngadepin ini sendirian gitu dan dia membutuhkan ya, campur tangan atau pertolongan dari pihak lain ya. Yang pertama-tama diharapkan tentu saja Tuhan ya, tapi ketika situasinya sedemikian berat dan berlangsung untuk waktu yang cukup lama ya. Jadi bukan berarti itu kegagalan iman dalam pengertian eh, ada yang salah dengan caranya beriman ya. Ya mungkin saja, tapi mungkin saja tidak ya. Artinya memang guncangannya itu begitu besar atau peristiwa yang dihadapi itu terlalu berat. Misalnya kehilangan orang yang sangat penting ya di dalam hidupnya, yang juga bisa sangat mempengaruhi masa depannya di dalam berbagai aspek, secara ekonomi misalnya ya, apa cara untuk melanjutkan kehidupan dalam mengambil keputusan. Nah, artinya ke depan dia harus menghadapi masa-masa yang sangat sulit ya karena peristiwa tersebut. Dan itu bisa menimbulkan kekhawatiran, ketakutan ya, kebingungan, rasa tidak menentu gitu. Dan kadang-kadang secara sadar atau tidak sadar membuat tidak pengen merasakan apa-apa lagi ya, kayak mematikan emosi dan perasaannya. Dan itu sebenarnya ekspresi atau jeritan minta tolong ya.
pada waktu dia menemukan orang yang tepat ya, yang bisa membantu dia untuk mendapatkan harapan ya, keterkaitan dengan Tuhan lagi, dia pasti akan menyambut itu dengan baik. Ya, karena itulah sebenarnya peran konselor Kristen salah satunya di sini gitu ya, ketika orang mulai kehilangan cara untuk berseru minta tolong kepada Tuhan, konselor Kristen bisa eh, menolong ya, menyingkirkan ya semua hambatan itu sampai dia bisa mendapatkan kembali ya akses atau mengerjakan kembali atau menemukan lagi cara dia untuk bersandar dan minta tolong kepada Tuhan. Kabar baiknya Tuhan itu peduli dengan kondisi mental manusia. Misalnya ketika Nabi Elia mengalami depresi, Tuhan itu ya ketakutan yang sangat besar kan. Itu ya Tuhan memberikan padanya waktu istirahat ya, tidur, makanan ya, sorry. Lalu kemudian juga visi, tujuan hidup, dan rekan kerja. Ternyata masih ada orang-orang yang apa yang Tuhan sediakan untuk membantu dia. Sebelumnya Elia mengatakan, aku hanya aku seorang diri saja. Ya. Dan Tuhan memberikan rekan bagi dia. Jadi sebetulnya pertolongan yang Tuhan berikan itu eh, lengkap ya, bisa sedemikian lengkap. Hanya persoalannya tidak selalu seorang itu bisa melihat apa yang Tuhan sediakan itu. Ya. Kadang-kala membutuhkan bantuan orang lain, ya, bantuan seorang konselor untuk mengajak dia melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya hadir ya, Tuhan itu ada, Tuhan itu sudah bekerja walaupun masalahnya belum tuntas 100% ya. Nah, ada kalanya apa konseling itu membantu dia untuk melihat ini ya, eh, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam masa-masa sulit yang dia hadapi. Jadi eh, di satu sisi kita tidak bisa terlalu menyederhanakan bahwa eh, kerohanian yang baik ya, apalagi kalau hanya diterjemahkan sebagai aktivitas di gereja itu cukup ya. Tapi di sisi lain kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa memang ada peran penting di sana. Nah, bagaimana spiritualitas Kristen mendukung kesehatan mental ya? Yang pertama adalah membereskan masa lalu ya, karena kesehatan mental itu ada kalanya disebabkan oleh masa lalu yang belum beres ya. Yang kita sering temui misalnya rasa bersalah yang eh, tidak bisa dihapuskan dengan cepat ya. Atau mungkin ini ya, sebaliknya rasa marah yang besar ya. Dan itu eh, muncul ya di dalam berbagai bentuk di masa sekarang. Nah, doa Bapa kami yang ada di Matius 6 salah satunya itu eh, mengajak kita melihat bahwa Tuhan ya itu peduli dengan masa lalu kita ya, khususnya masa lalu yang tidak beres itu ya, dengan kesalahan kita ya. Sehingga Tuhan menyuruh kita mendoakan itu, tentu saja kalau Tuhan menyuruh mendoakan bukan asal disuruh ya, tapi tentu Tuhan menyuruh sesuatu yang memang kita bisa dan kita boleh bawa kepada Dia. Bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi juga menolong kita untuk mengajak melihat bahwa kita mengampuni orang lain ya, membereskan masa lalu dengan cara itu juga merupakan kehendak Tuhan sekaligus salah satu pokok doa di mana kita bisa minta pertolongan Tuhan ya. Kita bisa mendapatkan kekuatan, motivasi untuk melakukan itu, membereskan masa lalu. Yang kedua, memberikan makna dan pengharapan untuk hidup kita. Di tengah hidup yang sulit ya, salah satu yang bisa membuat kita bertahan itu adalah makna ya. Kalau seseorang di tengah segala kesulitannya dia menyadari bahwa kesulitan ini tidak sia-sia, maka dia akan sanggup melewati itu, bertahan, melewati dengan cara yang terbaik,
demi sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang lebih jangka panjang ya, untuk sesuatu yang lebih panjang dari usianya sendiri, sehingga dia menemukan makna atau melihat bahwa penderitaannya itu tidak sia-sia, dan juga pengharapan, yaitu bahwa situasi ini memang sulit, tapi ini tidak akan seterusnya begini. Ada waktu di mana ini akan berlalu dan akan ada keadaan yang lebih baik, bahkan sangat baik. Nah, Ma 8 itu berbicara tentang itu, bahkan memberitahu kita bukan hanya diri saya ya, atau manusia saja, tapi seluruh alam semesta itu juga hidup di dalam situasi di mana penderitaan dan kesulitan itu bisa terjadi pada seluruh ciptaan, termasuk manusia. Nah, menemukan makna ini ya, melihat bagaimana Allah turut bekerja ya di dalam segala keadaannya, dan kita mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan itu akan membuat kita sanggup melewati masa-masa sulit itu. Kekristenan juga memberi tempat untuk meratap. Kita baca Mazmur itu banyak sekali ya kesempatan atau saat-saat di mana pemazmur itu meratap dan sah ya, valid kalau kita meratap di hadapan Tuhan. Jadi eh, salah satu bagian dari spiritualitas Kristen yang penting adalah karena meratap itu eh, valid ya, meratap bagi manusia, menangis itu adalah sesuatu yang apa yang diberi tempat ya. Menyediakan sahabat yang saling mendukung ya. Tadi saya mengkaitkan ini dengan agama ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kerohanian kita itu tidak bisa berdiri sendiri hanya secara personal ya, maka spiritualitas Kristen yang memang sifatnya komunal itu, berada di komunitas itu, menyediakan komunitas yang di dalamnya itu ada sahabat yang saling mendukung ya, saling tolong menolong dalam menghadapi beban kita. Jadi ada aspek-aspek di mana spiritualitas Kristen itu eh, menyediakan dukungan ya, baik untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri maupun memberikan pemulihan, ya, memfasilitasi untuk pemberesan masa lalu ya, saya dari rasa bersalah, kecewa, marah ya, lalu membuat kita sanggup bertahan di tengah kesulitan karena kita menyadari makna dan ada pengharapan di situ. Kita mempunyai tempat untuk meratap ya, mengekspresikan emosi negatif kita itu dengan cara yang sehat. Lalu juga menyediakan sahabat yang saling mendukung ya, karena spiritualitas Kristen itu sadar bahwa kerohanian itu tidak bisa hanya personal saja. Nah, apakah selalu positif hubungan antara spiritualitas dan ini dan apa kesehatan mental ya? Ternyata tidak ya. Hubungan antara spiritualitas dan kesehatan mental tidak selalu positif. Beberapa penelitian yang menyoroti potensi aspek negatif spiritualitas seperti pergumulan spiritualitas atau mungkin lebih tepat pergumulan teologis ya. Naik turunnya relasi dengan Tuhan ya, konsep keagamaan atau teologis yang dianggap baku tapi seringkali kok kenyataannya nggak begitu ya. Nah, pergumulan-pergumulan seperti itu ya, lalu rasa bersalah secara religius ya karena melanggar perintah religius kita ya, itu juga bisa memberikan tekanan psikologis atau memperberat ya, eh, tekanan psikologis yang sudah dialami seseorang. Perasaan ditinggalkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kenapa kok Tuhan meninggalkan saya? Kenapa Tuhan yang berkuasa itu tidak menolong saya ya? Dan pergumulan seperti itu eh, berpotensi memberikan tekanan psikologis, ya. Membuat eh, apa gangguan atas kesehatan mental itu bisa menjadi parah gitu. Nah, kalau mau ditambahkan banyak lagi nih ya, misalnya bentuk spiritualitas yang sifatnya itu adalah menghakimi misalnya.
yang taunya itu hanya pokoknya kalau baik diberkati, kalau salah atau jahat dihukum misalnya. Bentuk spiritualitas atau pemahaman relasi dengan Tuhan yang seperti itu, ya itu memang juga berpotensi untuk mengganggu justru ya kesehatan mental kita. Ya. Jadi tidak selalu positif ternyata ya, dan ada eh, penelitian-penelitian tentang aspek negatif dari spiritualitas yang ternyata memang berdampak kurang baik ya terhadap kesehatan mental. Nah, ini catatan kecil ya, kalau misalnya tadi eh, ada anggapan tidak diperlukan, maka ini beberapa aspek di mana psikologi itu bisa menolong kita. Jadi kerohanian atau spiritualitas memang berkontribusi cukup besar di dalam menjaga maupun memulihkan kesehatan mental. Nah, ilmu psikologi itu juga bisa menjadi ini ya, menjadi sarana, menjadi alat ya, sama seperti ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu kesehatan kedokteran misalnya ya. Nah, ilmu psikologi menyediakan pemahaman yang lebih utuh dan sistematis mengenai masalah mental, ya, mengenai konflik, trauma, ya, apa akibat peristiwa traumatik di masa lalu, mengenai kepribadian, ya, mengkategorikan dan seterusnya, mengenai depresi, sebabnya apa dan seterusnya, bagaimana mengukurnya, dan itu difasilitasi kita melalui ilmu psikologi. Nah, pemahaman yang lebih utuh itu akan menolong kita untuk memandang persoalan dengan lebih objektif. Kita lebih memahami ini masalahnya apa sih gitu ya. Dan memberikan empati dan pertolongan dengan porsi dan cara yang tepat gitu. Jadi ilmu psikologi sama seperti sebagian dari ilmu yang lain itu juga membantu manusia untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, dalam hal ini masalah mental ya, karena memang itu wilayah di mana ilmu psikologi bergerak di situ, melakukan riset, penelitian sistematis di sana. Jadi memang kita bisa menggunakan ini ya dengan porsi, dengan cara yang tepat. Nah, sebagai penutup, spiritualitas Kristen menolong orang beriman mendapatkan pengenalan diri yang utuh, tujuan hidup yang bermakna, relasi yang aman ya, yang sehat ya untuk mental kita, ekspresi emosi yang jujur, tempat untuk meratap, dan pengharapan yang teguh. Jadi ada pengharapan yang memang di dalam kekristenan itu khas karena kita tidak ragu-ragu lagi karena ada jaminan dari karya Allah melalui Kristus Yesus dan Roh Kudus ya, yang semuanya itu diperlukan untuk membangun dan memulihkan kesehatan mental. Jadi kontribusi spiritualitas Kristen untuk kesehatan mental itu, atau paling tidak ini ya kekayaan spiritualitas Kristen di dalam menjaga dan memulihkan kesehatan mental sebenarnya sangat besar ya, sangat kaya banget ya kalau kita mau menggunakan itu dengan baik. Begitu saya kembalikan kepada Ibu Wow. Libya ya. Terima kasih banyak, Pendeta Timotius. Saya pikir ini pemaparan yang sangat baik, lengkap ya. Dan saya berharap Bapak Ibu juga sudah mulai berinteraksi ya dengan topik materi yang telah dipaparkan. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, Pak, berkaitan dengan tema malam hari ini. Saya pikir menarik dari Bapak Darwis ya. Pertanyaannya begini. Mengapa ya? Ini yang pertama, dia ada dua pertanyaan. Bagaimana kita memahami kesehatan mental dalam terang iman Kristen? Yang kedua, bagaimana kesehatan mental mengapa kesehatan mental masih sering dianggap tabu dan bahkan ada kelompok Kristen tertentu yang menjudge atau menghakimi orang bahwa orang yang tidak sehat secara mental itu kurang beriman. Gitu. Mungkin bisa dibantu untuk menjawabnya, Pak. Ya, pertanyaan yang baik sebetulnya ini salah satu hal yang saya
apa kepengen masukkan di salah satu slide ya, terutama pertanyaan pertama ya. Memang kalau eh, kita melihat perspektif Kristen ya, sebetulnya dari satu sisi kita juga bisa ini ya eh, menggunakan ya, menggunakan sebentar saya lihat file yang tadi ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Saya sharekan slide-nya saja ya supaya. Nah, di sini. Oke. Ya. Nah, sampai di harinya pertama tentu saja sama ya bisa kita gunakan itu untuk konteks kekristenan ya. Nah, tetapi eh, kita bisa mempertajam dalam pengertian bahwa persoalan-persoalan yang terjadi ya, ketika seorang itu tidak mampu misalkan menjalankan fungsi hidupnya, memanfaatkan peluang yang tersedia sebaik-baiknya, maka kita bisa memahami itu dalam konteks kekristenan. Misalnya, eh, karena ciptaan yang sejak manusia jatuh dalam dosa itu memang tidak lagi terjaga dengan sempurna. Jadi bisa dipahami dalam konteks kejatuhan manusia gitu ya. Itulah yang membuat lalu kemudian ada problem ya secara mental ya. Apakah itu bisa mencakup misalnya eh, kesehatan mental yang disebabkan oleh faktor-faktor genetis atau fisik? Menurut saya ya, artinya ketika memahami kejatuhan manusia atau dunia yang dihuni oleh manusia yang jatuh dalam dosa, itu juga bisa menjadi bagiannya. Jadi persoalan-persoalan yang sifatnya fisik itu juga menjadi bagiannya dari kejatuhan manusia. Nah, juga relasi ya kejatuhan manusia itu juga mempengaruhi atau membuat relasi antar sesama itu menjadi rumit ya menjadi buruk dan itu mempengaruhi kesehatan mental ya. Jadi kalau kita melihat itu terutama sebab-sebabnya dari sudut pandang kekristenan ya kita akan menemukan beberapa aspek itu. Di sisi lain misalnya kesehatan mental itu dari sudut pandang Kristen tentu saja bukan sesuatu yang statis. Artinya selalu ada harapan untuk pulih, selalu ada harapan untuk pulih ya. Dalam pelayanan saya di gereja sebagai pendeta ya, saya beberapa kali ya bertemu dengan apa orang-orang yang sudah didiagnosa eh, apa ya sangat parah kesehatan mentalnya ya. Tetapi Tuhan itu menunjukkan bahwa oh ternyata masih bisa pulih terus bisa hidup normal, berkeluarga, punya anak, dan seterusnya. Walaupun ada juga yang tidak berhasil melewati masa-masa sulit itu, tapi sungguh saya beberapa kali ketemu dengan orang yang sebetulnya apa sudah sangat parah ya kalau dilihat dari kesehatan mental ini ya. Artinya eh, membutuhkan bantuan obat secara medis dan seterusnya, tapi eh, ada pemulihan. Jadi kalau bicara tentang kesehatan mental secara Kristiani, eh, selalu ada harapan untuk pemulihan. Karena semua sebab yang eh, terjadi karena kejatuhan manusia itu, ya, mungkin tidak secara langsung dosanya sendiri ya, atau orang yang mempunyai masalah dengan kesehatan mental itu sendiri ya. Tidak selalu seperti itu ya, tetapi selalu ada harapan di mana Tuhan melalui caranya, melalui kuasanya, ya, tapi juga sering melalui kasihnya yang ditunjukkan
melalui kita, melalui orang-orang dekatnya, itu sanggup memulihkan itu. Ya. Jadi menurut saya melihat kesehatan mental secara Kristiani bisa dilihat dari dua aspek itu ya. Satu, kejatuhan, tapi juga penebusan. Ada karya penebusan Kristus. Nah, memang tidak dipungkiri ya bahwa ada yang, ini pertanyaan kedua ya, memang memandang itu sebagai sesuatu yang tabu ya, karena seringkali kesehatan mental itu sudah di ini ya, sudah diasosiasikan sebagai istilah psikologis gitu. Jadi memang selalu dikaitkan dengan, dan sudah cukup lama, mungkin sampai sekarang ya, antara psikologi dan kekristenan itu eh, seperti bertentangan ya. Ada sejarah panjang tentang itu, tapi memang eh, kesan atau pertentangan itu masih di, dipegang ya, karena banyak teori psikologis yang dicetuskan ya oleh orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan. Riset-risetnya juga riset-riset yang dengan paham yang bertentangan dengan kekristenan ya. Tapi sebetulnya sebagian besar ilmu yang lain pun juga demikian ya, termasuk ilmu kedokteran misalnya. Tapi khusus untuk psikologi memang pertentangannya sedemikian besar atau relatif lebih besar karena eh, kita berada di wilayah yang hampir sama, bicara tentang sesuatu yang non fisik ya, non jasmani, sehingga kalau ada pertentangan itu kemudian pertentangannya menjadi semakin kencang. Nah, kabar baiknya adalah begini. Sebetulnya para profesional di bidang psikologi ya, termasuk para psikiater, ahli-ahli psikologi yang menangani kesehatan mental, itu sudah mulai terbuka sebetulnya melihat bahwa eh, keyakinan spiritual seseorang, makna hidup ya, bagaimana dia menemukan makna itu real, itu faktor yang sangat nyata dan itu tidak bisa diabaikan di dalam menangani atau menolong orang yang bermasalah dengan kesehatan mental ya. Ada banyak artikel, jurnal yang em, menunjukkan itu bahwa semakin banyak profesional di bidang psikologi dan psikiatri itu sadar bahwa dia menghadapi seseorang yang memang secara real itu mempunyai keyakinan spiritual dan itu tidak bisa diabaikan karena itu merupakan faktor penting ya di dalam cara dia berpikir dan menghayati serta merasakan sesuatu. Itu kabar baiknya. Nah, kita juga melihat dari sisi yang lain ya, dari sisi eh, agama ya, spiritualitas yang dikomunalkan itu juga mulai lebih sering berbicara atau mengambil bagian di dalam kesehatan mental, baik secara positif dalam arti mempromosikan atau mensupport well-being ya untuk manusia, umatnya pada umumnya, eh, atau memberikan pemulihan. Jadi terapi-terapi yang mengintegrasikan kerohanian, ya, eh, pengajaran-pengajaran keagamaan itu mulai banyak ya. Hanya kabar yang sedikit kurang baik adalah kalau kita saat ini ya mencoba mencari artikel-artikel itu yang dari Kristen justru sedikit gitu ya. Yang kita akan menemukan mungkin dengan ya tidak boleh terkejut ya. Ternyata rekan-rekan atau saudara-saudara kita dari agama lain itu menggali lebih banyak. Mereka lebih kenyataannya lebih terbuka. Itu sangat berbeda dengan misalnya sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Di mana upaya mengintegrasikan teologi dengan psikologi itu di kekristenan jauh lebih ini, lebih maju ya, lebih awal. Tapi sekarang ini tidak bisa dibilang gitu lagi ya, karena eh, mereka juga ini ya juga mengembangkan lah gitu ya cara-cara yang sifatnya lebih agamawi, lebih spiritual untuk menangani masalah-masalah kesehatan mental. Contoh misalnya salah satu contoh ya konsep tawakal itu sangat manjur untuk ini ya untuk mendukung
mendukung orang yang punya masalah dengan kesehatan mental dari sudut agama Islam ya, dari salah satu artikel yang saya baca. Itu Pak Darwis ya, Pak Darwis ini teman lama ya, teman baik ya. Sudah berbelasan tahun yang lalu mungkin pelayanan bersama. Oke gitu Bu Liping. Terima kasih banyak Pak Darwis untuk pertanyaannya dan saya rasa apa yang Pak Timotius sampaikan sangat lengkap ya. Kalau kita tadi mencermati menarik karena eh, saya suka tuh, saya highlight sedikit dari apa yang Bapak katakan. Ternyata kesehatan mental itu bukan suatu kondisi yang statis gitu ya. Dan menariknya selalu ada harapan. Nah, kami juga memakai tagline ini ya, selalu ada harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan tadi juga disoroti dengan berbagai aspek, bahkan ilmu psikologi juga Tuhan pakai ya untuk membantu kita di dalam pergumulan kesehatan mental. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya akan sortir ya, karena ada yang secara pribadi chat ke saya dan ini pertanyaan selanjutnya dari Saudara Pintata. Bagaimana kita memahami kedaulatan Tuhan ketika sedang mengalami pergumulan kesehatan mental yang berat dan berkepanjangan? Wah, ini ya. Mungkin eh, Pendeta Timotius bisa memberikan jawab ya. Ya, eh, tentu di satu sisi ya, memahami tunduk pada kedaulatan Tuhan itu sangat menolong ya. Tadi saya bandingkan dengan konsep dari tangga sebelah tawakal gitu ya. Nah, itu sangat menolong ya. Namun perlu juga dicatat bahwa itu harus dibedakan, mestinya agak tipis ya dengan apa? Keputusasaan yang membuat kita lalu tidak eh, berpengharapan atau tidak berpikir atau mencoba lagi sesuatu yang yang baik ya. Karena kedaulatan Tuhan itu eh, membuat kita berpikir ya sudah kalau gitu manusia nggak bisa ngapa-ngapain karena ini sudah kedaulatan Tuhan kok gitu ya. Nah, saya kira tidak sesederhana itu dalam pengertian kita juga lihat dari sisi lain bahwa selama Tuhan itu masih memberikan beberapa hal ya bagi hidup kita, minimal misalnya kesempatan kita untuk hidup. Ya. Artinya Tuhan itu belum selesai sebetulnya dengan hidup kita. Kita masih hidup kok gitu ya. Kalau sudah selesai kita sudah tidak diberi kesempatan itu. Yang kedua, Tuhan masih memberikan ya orang-orang di sekitar kita gitu. Yang ketiga, meskipun kita itu tidak katakanlah tidak bisa mengatasi persoalan kita itu dengan eh, tuntas, tapi Tuhan juga memberikan kesempatan kita itu bisa bermakna untuk orang lain. Kita bisa mendukung orang lain. Saya banyak melayani orang sakit ya, karena itu salah satu kesempatan yang Tuhan berikan. Ya. Dan di situ saya berulang kali melihat orang-orang yang sakit ya, dan dia tahu sakitnya terminal, itu masih dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain gitu. Jadi ya oke, bahwa dia katakanlah dia tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan ya. Eh, Kok saya bisa sakit gini ya? Misalnya orang yang sudah menjaga kesehatannya dengan sangat baik, ternyata bisa sakit ya. Eh, tapi tidak harus mempertanyakan itu terus seumur hidupnya. Ya, ada satu titik memang dia tidak bisa jawab ya. Ada yang mengatakan eh, ya udah itu seperti ini ya, seperti undian ya. Ya random aja gitu ya. Ya kalau titik sampai di situ ya saya tidak setuju ya. Menurut saya walaupun kita tidak tahu mengapanya, tapi kita tetap bisa bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan nih dengan kondisi seperti ini. Kita tidak bisa tanya untuk mengapa dalam arti sebabnya, tapi kita bisa bertanya, apa nih yang Tuhan rencanakan di dalam hidup saya. Itu membuat kita masih bisa menemukan makna. Dan banyak orang yang justru apa ya
diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih panjang ya, ketika ternyata dia menemukan makna itu di dalam dirinya. Minimal dia mengakhiri atau menyelesaikan hidupnya itu dengan cara yang eh, baik ya, eh, menjadi berkat, kadang menjadi teladan bagi orang lain, meskipun tidak masalahnya sendiri atau sakitnya itu tidak langsung sembuh gitu. Ya, terima kasih, Pendeta Timotius. Saya setuju sekali ya dengan apa yang dipaparkan. Manusia mungkin tidak sepenuhnya bisa menyelami eh, mengapa Tuhan mengizinkan terjadi, tetapi tadi menarik karena ditegaskan bahwa apa maksud Tuhan, rencana Tuhan di balik segala sesuatu, dan bagaimana Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Mungkin di situ akan membantu kita ya. Terima kasih untuk pertanyaan dari Saudara Pintata ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari sahabat saya, Grace Pangemanan ya. Pak Tim, bagaimana seorang yang sudah terlanjur skeptis nih terhadap counseling maupun pendampingan dari komunitas kecil di gereja untuk ditolong dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah mental yang berkepanjangan. Mungkin melanjutkan apa yang tadi ditanyakan ya. Silakan, Pak Tim. Ya, eh, memang tidak mudah ya, dalam arti ya penolakan yang kita hadapi ya ketika kita bermaksud membantu ya. Tapi yang jelas begini ya, kita pertama-tama harus menyadari ya bahwa penolakan itu bisa melukai kita dan membuat kita lalu kemudian ya sudahlah gitu, lalu kita tidak kepingin lagi menolong dia. Nah, eh, dampak dari sikap skeptisnya orang tersebut, ya penolakan dia itu harus kita atasi dulu kalau menurut saya. Ya, itu adalah kesulitan pertama nih sebelum kita bicara tentang bagaimana caranya. Ya. Jadi langkah pertama ya kita menyadari skeptisnya itu apa sih dampaknya ke saya gitu ya. Nah, kalau itu sudah kita bereskan ya, kadang-kala Tuhan itu baik ya, hanya dengan kita menyadari itu, lalu kemudian kita melihat, kita mengaku, oh ya, saya jengkel sama dia, saya marah dan apa, saya merasa tidak dipercaya dan seterusnya. Kadang kemarahan kita itu eh, bisa tidak kecil dan kita harus menghadapi itu, menggumulkan itu ya di hadapan Tuhan, karena ya sebagai seorang konselor Kristen kita juga menyadari pelayanan kita pun itu tidak kita lakukan sebagai visi atau ambisi pribadi, tapi dalam konteks saya sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, kita kembalikan itu dulu ya ketika kita menghadapi skeptisme atau mungkin penolakan ya. Yang setelah itu eh, kita mulai melihat ada hal yang mungkin kecil ya, peluang kecil untuk berrelasi. Karena sebetulnya proses konseling itu eh, apa ya, modal pentingnya itu relasi ya. Dan ketika relasi itu mulai terbentuk ya, ada yang mengatakan oh konseling itu modalnya eh, pintar ngomong gitu. Sebenarnya enggak juga ya. Ngomong itu sebetulnya yang kesekian malah ya, tidak selalu. Tapi kadang-kadang kehadiran kita membersamai ya, menemani dia, cuma hadir saja itu eh, membangun relasi semacam itu sudah merupakan sebuah proses konseling kalau menurut saya ya. Dalam banyak kasus yang berat ya, hadir tanpa ngomong apa-apa itu seringkali menjadi cara konseling yang efektif. Ya, saya eh, dengan sangat mantap ngomong ini karena tidak lama yang lalu itu ada satu seorang ini ya, seorang konselor juga dalam satu sesi mengatakan hal yang sama ya. Dia bercerita bagaimana dia menghadapi eh, apa proses atau orang yang sulit dan ya itu cuman hadir dan tidak ngomong apa-apa.
Kadangkala memang orangnya yang sulit atau memang masalahnya yang memang terlalu rumit bagi dia dan mungkin juga bagi saya sebagai konselor karena itu ya eh, relasinya kadang minimalis banget gitu. Nggak ngomong apa-apa tapi datang. Nah, beberapa kali itu bisa terjadi ya. Kadangkala eh, baru setelah itu kita melihat ada pintu terbuka ya ketika dia mulai menceritakan ya sebagian-sebagian kecilnya. Jadi memang eh, tidak bisa di ini ya, tidak bisa diformulakan ya, apalagi dipaksakan ya step by step. Tapi dua hal tadi menurut saya itu mestinya ada ya dalam situasi seperti ini. Terima kasih Pak Tim. Ini saya pikir pergumulan para konselor dan juga para pendamping ya, terutama ketika kita Tuhan percaya untuk memberi telinga, mendengar, tetapi ternyata nggak mudah ya. Saya tertarik dengan bagian bagaimana kita juga menyadari bahwa penolakan itu juga area ya yang kita perlu eh, kelola juga begitu, baik diri kita sebagai penolong dan juga mungkin dari orang yang kita tolong ya. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dia perlukan begitu. Dan saya suka di bagian Pak Tim mengatakan bahwa baik konselor ataupun teman-teman yang sedang mendampingi, kita itu seperti hadir sebagai seorang sahabat seperjalanan ya, di tengah pergumulan saudara atau rekan yang mengalami kondisi kesehatan mental. Terima kasih Grace untuk pertanyaannya. Saya lanjut ya. Hmm, Nah, ini mungkin dari Bu Lamria ya. Jika ada sahabat yang mengalami kesehatan mental, bagaimana langkah-langkah konseling yang harus kita lakukan untuk menolongnya? Mungkin langkah-langkah praktisnya, Pak, secara ini mungkin untuk Ya, para pendamping, silakan. ya memang kesehatan mental itu atau gangguan terhadap kesehatan mental itu bisa sangat luas ya. Eh, ada kalanya memang ini ya, apa mengetahui secara quote and quote ya, secara ilmiah ya. Artinya ilmu psikologi, ilmu psikiatri, kadang termasuk ilmu kedokteran ya, itu menolong kita ya untuk lebih memahami situasi orang tersebut ya. Misalnya kalau dia depresinya karena sakit penyakit. Nah, pemahaman terhadap sakit penyakit itu sendiri eh, menolong kita untuk memahami apa yang terjadi pada mentalnya. Nah, jadi pemahaman terhadap masalah ya, kalau ini sakit ya kita memahami itu. Kalau misalnya depresinya karena sebab yang lain, misalnya apa pekerjaan yang bangkrut misalnya seperti itu ya, atau relasi yang putus misalnya pacaran lalu putus, atau misalnya kehilangan orang yang dikasihi misalnya ya, kehilangan anak terutama misalnya itu bisa menjadi pukulan yang mengguncang mental. Nah, jadi mau tidak mau ya kita perlu melihat masalahnya secara objektif karena eh, ya sumber masalah itu seringkali kita abaikan dan kebanyakan itu yang kita lupakan ya, kita skip begitu saja dan seakan-akan eh, kita apa ya, kita mengatakan sesuatu yang dari posisi kita gitu. Nah, itu salah satu kendala seorang eh, konselor ya. Jadi seorang konselor di satu sisi memang tidak tidak berkompeten ya untuk
untuk masalah-masalah itu ya. Saya bukan seorang ahli keuangan, saya juga bukan seorang dokter, sehingga kalau ada masalah-masalah yang disebabkan oleh hal-hal di luar area saya, sebenarnya saya tidak punya kompetensi untuk membicarakan itu gitu. Tidak, bukan untuk membicarakannya, mendiskusikan itu secara langsung, tapi memahami bahwa ini memang bisa memberikan pukulan mental yang cukup berat, ya. Jadi misalnya penyakit tertentu itu bisa menimbulkan dampak emosional yang khas, ya. Misalnya cancer ya pada area tertentu, terus penyakit misalnya diabetes itu dampak-dampak emosional yang khas itu sering muncul. Nah, pemahaman itu menolong kita ya, walaupun itu bukan area utama, tapi tidak boleh diabaikan. Nah, artinya kita berusaha untuk memakai sepatu ini ya, sepatu konseli kita, orang yang kita mau tolong. Jadi eh, berpikirnya harus eh, coba dari sisi orang tersebut gitu. Itu menurut saya adalah hal yang paling utama gitu. Nah, yang kedua adalah ini apa? Memberikan perhatian kalau saya yang dalam arti hati ya, yang yang dari kata dasar hati ya. Ya bisa berupa waktu, bisa berupa telinga yang paling penting ya mendengarkan dia ya. eh Walaupun tetap ada batasnya. Kalau memang itu sebuah proses konseling, ya memang harus ada batasnya. Ya. Caranya membatasi bagaimana? Ya dengan menjadwal itu ya. Biasanya seminggu 1 jam itu biasanya porsi yang relatif cukup ya. Biasanya sangat mencukupi. Kecuali memang apa ada hubungan yang lebih daripada sekedar konselor, misalnya sahabat yang dekat ya tertentu ya. Tapi sekali lagi eh, harus ada batasan dan terkendali dengan baik. Nah, dua atau beberapa aspek itu kalau kita perhatikan itu sudah menjadi dasar yang utama bagi kita untuk mengerjakan itu. Kalau kita mau mengerjakannya dengan lebih sistematis, ya memang kita perlu belajar ya hal-hal yang lebih khusus ya, karena sekali lagi aspek penyebab ya dampak dari gangguan kesehatan mental itu bisa sangat bervariasi. Nah, baru kemudian kita secara lebih spesifik ya menangani seberapa parahkah dia ya harus ditangani dengan cara atau pendekatan seperti apa yang setiap orang bisa sangat berbeda-beda. Gitu. Ya, sama-sama orang Kristen tapi eh, ada orang Kristen yang katakanlah apa ya, dia tidak terlalu akrab ya dengan ayat-ayat Alkitab. Ya, kita tentu saja tidak terlalu relevan kalau kita berbagi ayat Alkitab. Sebaliknya ada orang Kristen yang memang sangat peduli dan melihat ayat Alkitab itu sebagai sesuatu yang sangat penting ya bagi dia untuk dia dengar dan dia ikuti ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu kita mesti peka dan karena itu memang tidak selalu sama ya dalam konteks konseling Kristen. Ya, mungkin jawaban saya tidak terlalu jelas seperti sebuah resep ya, tapi ya minimal itu bisa menjadi acuan yang lebih umum ya. Ya, baik sekali Pak. Pak Tim, saya setuju ya. Karena mungkin kami belum tahu backgroundnya Ibu atau Saudari Lamria. Namun saya pikir tadi yang Pak Tim katakan, yang pertama bahwa pemahaman kita tentang kondisi orang yang kita tolong ya. Nah, secara eh, untuk memahami kebutuhannya apa, begitu. Yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana kita boleh memberi diri mendengar gitu ya. Kehadiran kita sekali lagi itu akan sangat menolong dan memang kalau ada bagian yang memang itu bisa kita lakukan, tetapi kita juga
perlu mungkin berkonsultasi ya dengan para konselor Ya, untuk saya setuju. pendampingan yang lebih khusus begitu. Tadi Pak Tim katakan ada ilmu-ilmu yang kita juga perlu belajar untuk bisa mendampingi lebih efektif begitu ya. Mudah-mudahan memberi jawab ya. Saya lanjutkan, ini masih ada dua pertanyaan lagi ya. Bagaimana iman dapat menjadi ruang pemulihan dan tempat pulang bagi seseorang tanpa berubah menjadi sumber tekanan, rasa bersalah atau beban psikologis dalam proses pemulihan kesehatan mental? Ini dari Saudari Claire ya. Silakan Pak Timotius. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya menurut saya ya. Nah, pada kenyataannya ya, iman kalau itu kita terjemahkan sebagai relasi kita dengan Tuhan ya, itu kadang-kadang diwarnai ya dengan cara kita berelasi atau mempersepsi siapa orang yang kita ajak relasi ya. Misalnya ya tidak selalu ya, tapi misalnya yang sering ditemukan adalah iman itu seringkali dibentuk atau cara kita berrelasi dengan Tuhan itu dibentuk misalnya dari pengalaman kita berrelasi dengan figur otoritas ya, misalnya dengan ayah kita misalnya seperti itu ya. Nah, eh, apa ciri-ciri khas ya relasi iman eh, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Misalnya gini, ada yang relasi imannya itu lebih berupa ini ya, apa reward and punishment gitu ya. Artinya gini, kalau saya taat kepada Tuhan, saya pasti diberkati gitu. Kalau saya apa melakukan dosa, saya akan mendapat hukuman yang cukup berat gitu. Semakin berat dosa saya. Itu sangat mudah diterima karena itu masuk akal. Kedua, itu juga bisa menjadi sesuatu yang sangat melekat karena dia mengalami itu di dalam misalnya pertumbuhan kehidupannya ya. Di masa kecil dia memang bukan hanya diajarkan tapi betul-betul mengalami itu. Gitu. Kalau saya mau mendapat sesuatu dari figur otoritas, ya saya harus berbuat baik kepada dia, saya harus apa taat, nurut dan seterusnya. Nah, jadi model relasi atau iman seperti itu dalam situasi tertentu bisa menjadi tekanan misalnya. Ketika ternyata dia gagal gitu. Maka kegagalan yang mungkin sebetulnya masih bisa diatasi ya, bisa dia bisa restart lagi, tapi kemudian itu menjadi sangat memukul dan itu apa? Jadi kegagalan yang sebetulnya relatif bisa diatasi itu menjadi tekanan karena dia memahami sebagai satu hal yang membuat tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebaikan Tuhan dan seterusnya ya. Rasa bersalah ya yang tidak apa tidak ter ini ya tidak bisa diselesaikan ya karena dia mengambil keputusan yang ternyata merugikan orang lain atau mungkin membuat orang lain itu mendapatkan persoalan atau bahkan meninggal dunia. Nah, hal-hal seperti itu apa membuat keyakinan dan relasinya dengan Tuhan itu justru menambah beban psikologis ya ketika hal yang buruk itu terjadi. Ya, dan bagaimana menolong dia? Ya, salah satu caranya adalah dengan satu mengajak dia melihat bahwa cara dia berrelasi ini berkaitan dengan pengalaman hidupnya. Kita membicarakan itu. Kedua, kalau memang diperlukan atau ditemukan satu spot tertentu ya di mana eh, ada sesuatu yang belum dilakukan dengan baik, misalnya soal pengampunan, pemberesan masa lalu, kita bisa membantu itu sehingga apa cara berrelasi dengan Tuhan, cara pandangnya tentang Tuhan itu menjadi lebih sehat.
Nah, dengan begitu dia bisa melihat Tuhan itu secara lebih ini ya, lebih apa? Lebih utuh. Tuhan yang memang menuntut setiap umatnya itu untuk hidup benar, tetapi Tuhan yang juga merangkul setiap anaknya yang jatuh ya atau berbuat salah. Ya. Tuhan yang tidak ingin kita terus apa berada di tempat yang salah, tetapi juga Tuhan yang apa tidak langsung memusnahkan dan menghukum kita pada waktu misalnya suatu saat kita terjatuh. Jadi eh, mengajak dia untuk melepaskan caranya beriman itu dari pengalaman-pengalaman traumatik di masa lalu yang mungkin ikut campur tangan di sana. Itu Bu Lipi. Ya, ini untuk pertanyaan ini saya pikir Pak Timotius sudah memberikan satu penjelasan yang sangat baik ya. Karena apa? Karena tadi dikatakan bagaimana kita berelasi dengan Tuhan ya, menjadi satu kunci penting. Dan bagaimana seseorang itu boleh melihat Tuhan dalam relasinya lebih utuh begitu ya. Bukan sekedar reward and punishment, tetapi bagaimana Tuhan yang adil, yang benar itu, tetapi Tuhan itu juga sebaliknya Tuhan yang penuh kasih dan merangkul kembali kita di tengah kegagalan atau kerapuhan diri ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi sebagai penutup ya Pak. Ini berkaitan dengan slide yang tadi Bapak tampilkan. Dikatakan spiritual dapat mencakup kepercayaan pada hakikat yang lebih tinggi, pencarian tujuan dan makna hidup dan hubungan gitu ya. Dengan hakikat ada sesuatu yang lebih besar. Nah, pertanyaannya mengapa spiritualitas dikatakan mencakup kepercayaan pada hakikat yang lebih tinggi? Faktor apa yang bisa mempengaruhi? Kemudian selanjutnya ada pertanyaan mengapa spiritualitas lebih bersifat personal? Faktor apa yang juga bisa mempengaruhi? Ya, eh, yang A ya. Ya, Jadi ya untuk yang jawaban untuk yang pertanyaan A dulu ya. ya, Memang eh, dari istilah spiritualitas itu sendiri, kata spirit itu menunjukkan satu dimensi dari kehidupan kita ya, atau satu aspek hidup kita yang merupakan sarana ya untuk berelasi dengan apa yang disebutkan secara umum ya, hakikat yang lebih tinggi. Kalau dalam kekristenan berelasi dengan Allah Trinitas gitu. Jadi kalau dalam bahasa Kristen kita kenal ayat yang mengatakan bahwa Allah itu roh gitu ya. Karena memang dengan hakikat yang lebih tinggi kalau dalam bahasa general ya, dalam bahasa Kristen Allah Trinitas itu hanya bisa dijangkau dengan roh gitu. Karena itulah aspek atau sarana atau dimensi dari diri kita yang bisa menjangkau dan berelasi dengan hakikat yang lebih tinggi atau dengan Allah Trinitas itu yang kemudian kita sebut sebagai roh atau spirit. Karena itu kualitasnya, dinamikanya, ya, bagaimana kita mengelola itu, menghayati itu, eh, diistilahkan atau kita menggunakan istilah spiritualitas. Karena itu memang berbicara tentang ini ya, atau mencakup keyakinan kita akan adanya hakikat yang lebih tinggi itu atau dalam bahasa kita Allah Trinitas. Yang mempengaruhi apa saja? Yang mempengaruhi biasanya satu pemahaman atau ajaran. Apa yang diajarkan kepada kita tentang hakikat yang lebih tinggi itu. Kalau dalam Kristen, siapa Allah itu? Itu. Yang kedua, tentang diri kita. Siapa saya di hadapan Allah? Itu sangat mempengaruhi karena eh, dengan begitu kita akan dapat menggambarkan relasinya harus seperti apa. Nah, seharusnya dua hal itu yang paling pokok ya ketika kita mencoba memahami dengan
dengan tepat dalam tanda kutip, karena memang tidak bisa pernah 100% tepat ya. Tapi paling tidak kita mempunyai pemahaman yang benar, yang sehat tentang siapa Allah dan tentang siapa diri kita. Nah, melalui apa? Ya melalui kitab suci ya atau Alkitab yang kita punya, tapi juga melalui pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Bagaimana kita menghubungkan apa yang kita alami itu dengan Tuhan ya. Ya pengalaman hidup umat Tuhan itu menjadi penting ya untuk Tuhan mengajar tentang dirinya dan tentang siapa manusia itu kepada umatnya. Karena itulah kalau kita lihat di dalam Alkitab, isinya apa? Isinya di samping ajaran langsung, tapi juga pengalaman ya, bagaimana Alkitab bercerita tentang pengalaman Tuhan bersama umatnya ya di masa lalu, di perjanjian lama, perjanjian baru. Itu ya, yang slide tentang perbedaan spiritualitas dan agama ya. Jadi memang eh, ada aspek atau akar yang sama, yaitu keyakinan tentang hakikat yang lebih tinggi atau Allah Trinitas, kerinduan untuk berelasi dengan Allah ini ya, lalu kemudian eh, dorongan untuk menempatkan diri sebagai ciptaannya yang mengerjakan apa karyanya, yang semua itu membuat kita menjadi bahagia, menjadi damai. Nah, tapi kalau bicara spiritualitas, itu bicara tentang bagaimana kita sebagai pribadi mengupayakan itu semua seorang diri. Itu. Nah, begitu ngomong agama, maka kita bicara tentang bagaimana beberapa orang atau sekelompok orang mengupayakan itu secara bersama-sama di dalam agama tersebut. Nah, supaya bisa diupayakan dengan baik, maka dibuatlah ajaran yang sistematis, dibuatlah komunitas, dan seterusnya, sehingga upaya untuk berelasi, mendekatkan diri dengan Allah, mengambil bagian di dalam pekerjaan Allah, menjaga supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, itu dibuat ajaran yang sistematis, dibuat komunitas untuk saling mendukung, dan itu sebabnya kita menyebutnya sebagai agama gitu. Jadi agama itu em, apa dibedakan karena agama itu lebih pada satu cara yang terorganisir ya, biasanya dalam bentuk satu lembaga atau minimal sistem ajaran yang memberitahu bagaimana spiritualitas itu bisa dibangun, bisa difasilitasi, bisa dikembangkan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi ya dalam spiritualitas itu? Kalau tadi sudah kita sebutkan di atas. Nah, kalau faktor apa dalam agama ya tentu saja eh, unsur-unsur di dalam agama itu, lembaganya, ya, lalu kemudian ajaran pokoknya, dan bagaimana pemimpin-pemimpin agama itu mengatur atau menata ajaran itu serta komunitasnya itu sangat mempengaruhi ya. Kalau kita bicara tentang spiritualitas yang personal itu tapi kita bawa di dalam wilayah yang komunal, atau kita membangun spiritualitas yang personal itu bersama dengan orang-orang lain ya yang apa kemudian menjadi komunitas agama, atau dalam bahasa Kristen menjadi gereja, menjadi persekutuan orang percaya. Begitu Pak Bu Libing. Ya, terima kasih banyak Pendeta Timotius. Saya rasa jawaban yang disampaikan sudah sangat lengkap ya. Mudah-mudahan menjawab saudara Ferry ya yang bertanya. Terima kasih banyak. Mungkin waktunya karena keterbatasan waktu, kami berterima kasih untuk partisipasi dari para peserta yang hadir dan semoga apa yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Nah, saya kembalikan waktu untuk selanjutnya bisa dibantu oleh rekan saya, Riana ya. Kita akan berfoto bersama. Ya, kita akan foto bersama. Saya minta teman-teman yang memungkinkan untuk open mic bisa
open mic, open video ya. Bisa teman-teman bisa menyalakan dulu eh, biar bisa di foto ya. Nah, sebentar ya. Apakah sudah semua? Oh, sudah ya. Sebentar. Cik Libing bisa ini layarnya yang besar itu bisa di ini enggak? Eh, oh ya nggak apa-apa. Kalau yang memungkinkan saja ya. Kalau sebentar. Oh, sebentar. Oke. Ya, saya hitung 1, 2, 3 ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ya. Satu kali lagi ya. Biar dengan apa yang lebih apa dengan mungkin pakai gemetrikan tangan atau apa yang ceria gitu ya. Yang ini ya. Boleh pakai simbol hati atau apa gitu ya. Oke. Satu ya. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sudah. Terima kasih Riana. Sekali lagi kami panitia mengucapkan terima kasih. Nanti untuk peserta yang beruntung mendapatkan gift ya, love gift dari kami akan hubungi berdasarkan pertanyaan yang sudah masuk. Nah, saya kembalikan kepada si Yudi untuk boleh memimpin dalam penutup. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk Pak Tim yang begitu luar biasa menyampaikan materi dan boleh memberkati, membekali setiap kita, gitu ya. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sekali lagi seperti yang tadi Pak Tim katakan, bahwa materi akan dibagikan secara file PDF ya, nanti setelah Zoom ini berakhir ya. Jadi mungkin nanti via grup seperti itu akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga yang mungkin tadi masih mengikuti separuh-separuh ya mungkin ya, atau juga mungkin tadi ada yang miss, ada yang kelewatan, Bapak Ibu Saudara tetap bisa kembali mengulang materi atau Zoom pada malam hari ini via YouTube ya, tapi nanti tentunya masih ada beberapa saat karena masih ada proses editing seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengikuti via YouTube karena ini akan dimasukkan di YouTube ya. Demikian Bapak Ibu Saudara juga bisa join ya, atau bisa juga nanti add atau subscribe ya media sosial Telaga Pengharapan ya, supaya Bapak Ibu Saudara juga mungkin bisa mengikuti kabar-kabar terbaru berkaitan dengan pelayanan di Telaga Pengharapan ya. Baik, itu saja yang mungkin perlu saya sampaikan untuk pengumuman-pengumuman yang ada. Apakah ada tambahan dari penginjil Living? Cukup, Tidak ada? terima kasih. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Doa penutup, minta kesediaan dengan kasih Pendeta Timotius Wibowo untuk bisa memimpin dalam doa. Mari kita satukan hati kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami semua, karena kami percaya Tuhan di tengah pelayanan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pelayanan kepada keluarga di gereja dan mungkin bahkan kepada orang-orang yang tidak pernah kami pikirkan untuk kami temui. Biarlah
kasih-Mu yang menopang kami. Tuhan, kami juga percaya Tuhan memperlengkapi kami dengan banyak hal, sehingga pelayanan kami bisa menjadi lebih baik, lebih berkualitas. Tuhan juga berkati rekan-rekan di Telaga Pengharapan. Tuhan menyertai pelayanan yang kami kerjakan. Biarlah semakin banyak hal yang Tuhan percayakan kepada Telaga Pengharapan, dan kami juga boleh melihat campur tangan-Mu di dalam kami mengerjakan pelayanan ini. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan mengakhiri Zoom meeting kita pada malam hari ini. Nanti jika ada acara-acara Zoom meeting kembali, tentu kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara untuk bisa mendapatkan berkat-berkat yang baru. Baik, itu dari saya. Apakah ada tambahan dari Bu Libing? Tidak ada? Cukup, terima kasih untuk Oke, kehadiran terima Bapak Ibu kasih. sekalian. Tuhan Yesus Terima memberkati kasih. kita. Terima kasih Pak Timi, Ya, terima kasih Bapak ya, Ibu. Terima kasih Terima Mas kasih Alexi, banyak. Pak Tim. selamat ulang tahun. Ya, Terima selamat kasih ulang Bapak Ibu tahun. semua. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih Bu Oke, Wahyu, terima Pak Selamat kasih. Haris, ulang tahun. Chris, terima Selamat kasih. malam, Terus selamat istirahat. berkarya. Yusuf, terima kasih. Ferry, Bu Sisin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Yos. Joshua, terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih semuanya. Pak Yusuf, terima kasih. Untuk panitia bisa tinggal sejenak ya. Selamat ulang tahun Telaga Pengharapan. Tuhan memberkati. Iya, Pak Saya Yusuf. petutupnya. Terima kasih banyak, Pak Yusuf. Ya, selamat malam. Selamat malam, Pak Yusuf. Jumpa kembali. Ya. Kita, Riana, kita lewat WhatsApp ya. Iya, iya.